bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah salat subuh Masjid As-Siddiq RW 14 Kelurahan Pasir-Jati, Kecamatan Ibnu Kota Bandung, yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya marilah kita untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan pahala sholat subuh yang sudah kita laksanakan, pahalanya bisa kita raih juga bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena sholat berjamaah itu pahalanya lebih baik, lebih utama daripada sholat sendiri. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi isami wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Selama kita sehat, selama kita kuat, tidak ada halangan, mari kita untuk bersama-sama menaikkan sholat subuh. Juga salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah dan terlimpah selalu keberkahannya bagi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, kaum tabi'in, sampai kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Dari bubur adalah dari keuntungan. Kami bubur dikeker di tipis. Kami di ayunakeun kamu kami terus naik mimbar bayarannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa yang mungkin kita berharap kepada Allah, bahkan mudah-mudahan doa itu dikabulkan oleh Allah. Doa mana yang penuh rasa berharap kita kepada Allah agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Doa yang sering didengar, doa yang sering dibaca oleh para ustaz, sebagaimana yang disampaikan oleh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Rajab selalu membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, atau berkahi bulan Rajab untuk kami. Terjemahnya yang terpenting, makna dari bulan Rajab dan Sya'ban itu kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan kepada kita, dan Allah menyampaikan usia kita pada bulan Ramadan. Ini doa yang sungguh luar biasa. Kenapa kita memohon keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban? Karena Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah, dan Ramadan itu adalah bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Karena bulan Rajab itu bulan yang termasuk salah satu yang dimuliakan oleh Allah. Kita lihat di dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Nah, ada kalimat minha arba'atun hurum, pada saat menciptakan langit dan bumi di dalamnya ada 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang dirahmati. Mana? 1 Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah, yang keempat Dzulhijjah. Nah, makanya memohon kepada Allah di bulan Rajab itu kita memohon keberkahan. Sebab yang namanya keberkahan itu hadirin luar biasa. Bahkan keberkahan itu yang senantiasa kita tunggu-tunggu.
senantiasa kita dapatkan keberkahan itu. Sehingga para ulama mendefinisikan yang disebut dengan berkah itu adalah ziyadatul khair, semakin bertambah-tambahnya kebaikan. Yang sedikit bisa menjadi banyak, itu berkah. Ya. Apakah usia kita bisa berkah? Bisa berkah dan tidak berkah. Usia yang berkah manakala diberi usia panjang, akan tetapi semakin bertambah-tambah kesolehan dan semakin bertambah-tambah kebaikan. Tapi manakala usia tidak berkah, usia yang panjang tapi tidak mendatangkan kemanfaatan, tidak mendatangkan amal soleh, atau tidak diisi dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Harta yang berkah, harta yang kita miliki, ya, ketika Allah memberikan keberkahan pada harta kita, walaupun mungkin harta kita tidak banyak, sedikit, tapi ketika kita ada keperluan atau kepentingan dengan harta yang kita miliki, setiap keinginan, setiap kebutuhan kita penuh. Tapi belum tentu dalam harta yang melimpah ruah mendatangkan keberkahan. Harta itu kita pamerkan, di media sosial, rumah mewah, mobil mewah, bagi-bagi uang di jalanan, malah jadi tewak polisi gitu ya. Itu menandakan harta yang tidak berkah. Di dalam sebuah kisah Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ya, Rasulullah dan para sahabat pernah kesulitan air. Bahkan kesulitan air itu sampai tibanya waktu sholat asar. Para sahabat begitu sibuk mencari air ke sana kemari, yang tersisa hanya sedikit. Air yang sedikit itu ketika dipakai untuk minum, apalagi menyempurnakan wudu, tidak akan cukup. Para sahabat sibuk mencari air. Sudah hampir tiba waktu asar, menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak mendapatkan air. Ya, sementara waktu sholat akan tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air yang sedikit tadi, kemudian si jari-jarinya itu dicelupkan pada air yang tersisa tadi, ya, dengan diberikan keberkahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, air yang sedikit itu berubah menjadi banyak. Bahkan para sahabat pada waktu itu bisa menyempurnakan wudunya dan juga bisa menghilangkan ya haus dan dahaga. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat? Wahai Rasulullah, keberkahan telah datang dari Allah. Tuh. Jadi keberkahan itu dari siapa? Dari Allah. Ya. Keberkahan itu dari Allah. Makanya kita senantiasa berharap keberkahan dari Allah. Berkahi Allah, berkahi kami ya Allah di bulan Rajab. Dan nanti ya kita sedikit menyinggung tentang bulan Sya'ban. Jadi keberkahan itu dari Allah, dan keberkahan itu bisa Allah berikan dari mana saja. Bisa dari air, ya, bisa dari tempat, bisa dari tanah, bisa dari tanam-tanaman dan lain sebagainya. Ketika Allah memberikan keberkahan, semua itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Lihat tanah Arab, Jazirah Arab, ya, yang dilihat dari segi geografisnya terdiri dari bebatuan, pasir, bahkan ketika panas juga luar biasa panasnya. Akan tetapi lihat di dalam Al-Quran pada saat Nabiullah Muhammad diisrokan dan dimi'rajkan di sekeliling Ka'bah, alladzi barakna haulahu, kata Allah, yang kami berkahi sekelilingnya. Maksudnya apa? Sekeliling Masjidil Haram itu oleh Allah diberkahi. Coba sampai detik ini, sampai saat ini yang namanya air Zam-Zam tidak pernah habis. Itu keberkahan yang Allah berikan. Kemudian yang kota Arab atau Jazirah Arab, ya, yang namanya kandungan minyak sampai detik ini, sampai saat ini, bahkan cadangannya semakin melimpah. Bahkan kalau kita lihat dari segi syariat, bebatuan, pasir, panas, tapi Allah yang memberikan keberkahan sehingga negeri itu adalah subur. Berbeda dengan kita, negeri kita, negeri Indonesia. Dilihat dari segi tanahnya subur, ya,
kemudian tanam-tanamannya juga subur. Pokoknya sumber alamnya luar biasa. Bahkan ketika kita menanam tongkat pun bisa menjadi tanaman. Nanam satu ya, seorang daya tongkat ditanamkan tumbuh jadi tanaman. Ya. Akan tetapi mungkin keberkahan yang Allah berikan belum semuanya kepada kita. Negara Indonesia yang katanya kaya raya, tapi coba kesejahteraan rakyat Indonesia belum sepenuhnya dirasakan. Masih ada musuh lapar, masih ada orang-orang miskin, ya, masih ada orang yang, ya, dari segi materi, dari segi penghasilan juga tidak memenuhi layaknya kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga. Ya. Nah, ini menandakan keberkahan itu Allah berikan seperti. Kuncinya apa lagi? Kita lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, andaikan ahli kampung, ahli negeri, ahli negara, apa namanya, ahli kota gitu ya. Walau anna ahlal qura amanu, beriman ya kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, kata Allah, sungguh akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan, baik yang datangnya dari langit maupun yang datangnya dari bumi. Walakin kadzdzabu, tapi mereka melupakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami timpakan kepada mereka azab atau siksa disebabkan dari perbuatan-perbuatan mereka. Alhamdulillah ini. Dan jadi kunci keberkahan itu apa? Iman dan takwa. Ya. Nah, mudah-mudahan di bulan Rajab yang sudah kelewat, keimanan kita bertambah, ketakwaan kita bertambah. Ya, sehingga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Umur yang berkah, membawa kebaikan bagi pemiliknya, bagi kita. Ya, jangan sampai mau masuk Ramadan, besar puasa jadi dipertanyakan usia yang sebagainya, dan usia tidak tahu. Bari ayah Rojal, bisa Rojal itu, jadi kaget gitu ya dengan memasuki bulan Ramadan ini. Tapi kalau menurutnya berkah, ya Allah, setiap waktu, setiap saat mengetahui bulan-bulan, ya, dan sebagainya. Nah, jadi Rojal itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian kita berdoa di bulan Sya'ban, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, dan Allah mudah-mudahan memberikan keberkahan kita di bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban itu kalau dalam bahasa kita bulan yang kejepit di antara bulan yang dimuliakan dan bulan yang diagungkan. Bulan yang dimuliakan yaitu Rajab, bulan yang diagungkan yaitu Ramadan. Makanya kata Rasulullah, bulan ini banyak umat yang melalaikannya. Banyak yang melalaikannya. Padahal ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Bahkan Rasulullah memfokuskan diri untuk banyak melakukan ibadah di bulan Sya'ban ini. Apa yang Rasulullah lakukan? Yang pertama, banyak melakukan ibadah saum sunnah Sya'ban. Dan Siti Aisyah pernah menyampaikan, aku tidak melihat Rasulullah menyempurnakan saum sunnahnya kecuali di bulan Sya'ban. Artinya banyaknya Rasulullah melakukan ibadah salat sunnahnya yaitu di bulan Sya'ban. Ya. Jadi kita lakukan ibadah saum, ya, sunnah di bulan Sya'ban itu merupakan amalan yang baik karena berada di bulan yang baik juga. Lakukan ibadah saum sunnah. Kenapa Rasulullah banyak melakukan ibadah saum? Karena di bulan Sya'ban ada yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban, setengah dari bulan Sya'ban, di mana buku amal catatan kita diserahkan kepada Allah. Kondisi kita, keadaan kita sedang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, yaitu sedang melaksanakan ibadah saum. Ya. Hari bulan saum.
intinya hilang, ada tidak sangkaan ya. Padahal amalan-amalan baik yang dilakukan itu berapa? Rasulullah banyak melakukan ibadah ya di bulan Syawal itu. Yang kedua, hikmahnya itu ketika memasuki bulan Ramadan karena sering latihan melaksanakan ibadah sahur, tidak kaget pada saat melaksanakan ibadah sahur bulan Ramadan. Ya, jadi kaget begitu tanggal 1 teh ada dibiasakan sahur sunnah di bulan Syawal. Ya, apalagi kalau kita melaksanakan puasa latihan-latihan di bulan yang lain, Senin, Kamis, ya. Kemudian ayam mungkin 13, 14, 15 saum Daud, sapoe puasa, sapoe ke hari berapa? Sapoe ke puasa, sapoe kan itu namanya itu saum Daud. Sum yauman wa akhir yauman fadzalika syaum Daud. Sum berpuasa yauman sapoe wa akhir jeung buka yauman sapoe fadzalika syaum Daud. Itulah saumnya Nabi Daud. Mana saum Daud? Nabi Senin Kamis ya, ayam mulid, kemudian juga saum Daud, kemudian saum Arafah, saum Asyura, itu kan bentuk latihan. Coba Pak, upami pemain sepak bola, lomba latihan, lomba main, lila latihan, lomba lila main, latihan, lila latihannya, ya, artinya lama latihan, durasi latihan itu diperbanyak. Mainnya itu kan sedikit, hanya 90 menit, hanya 1 bulan saumnya itu, ya, tapi latihannya di bulan-bulan yang lain terus ada. Senin Kamis ini setiap bulan ada ya. Dalam 1 minggu ada berapa hari? 2 hari dalam 1 bulan. Kalau yang 4 minggu berarti 8 hari ditambah 3 harinya 11. Belum masuki bulan tadi bulan Rajab ada saum juga, bulan Sya'ban ada saum juga, tambah Asyura, saum Arafah, itu kan latihan. Saumnya di 1 bulan di bulan Ramadan. Nah makanya berbanyak berarti dan memang begini satu. Jadi kaget lah bulan puasa. Karena puasa betul caci is tahu masih tahu ya. Jadi bulan bawa caci kami pada mau kalau tak tuan. Karena udah biasa ya begitu aja gitu ya. Beda dengan orang yang dalam puasa. Karena puasa itu mani juga mau repai hari tahun. Pemuan pura-pura puasa dengan ya, tapi pada wongi kita sahur, ada sahur yang tujuh keluarga, bapak mijil batu mampu puasa itu mandi lapar, ada atas sarapan di warteg gitu ya. Itu sahur itu jenis ibadah yang syirk. As-sawmu huwa ibadah syirk. Sahur itu jenis ibadah yang syirk. Hanya Allah dengan kita yang makannya. So, rek puasa, rek asal terkatingali pada uang diharapkan jamaah seueur wajib mandi di kamar sarapan ya, kemudian keluar bersihkan mulut kita, orang pasti tahu bahwa sedang berpuasa. Kok mau beri pura-pura lapar dan sebagainya ya. Nah itu mudah-mudahan ya keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Kemudian yang selanjutnya di bulan Rajab dan Sya'ban yang bisa kita lakukan adalah tilawah Al-Quran, memperbanyak membaca. Jadi memperbanyak membaca Al-Quran itu bukan di bulan Ramadan. Dari bulan ini, dari bulan Sya'ban, Ramadan ditingkatkan ya tilawah Al-Qurannya. Ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban juga memperbanyak amal soleh, berinfak, bersedekah, ya, tahu infak kan? Nama infak jangan si orang paksa, ya, infak orang paksa. Jadi berinfak, bersedekah gitu ya, melakukan amal soleh yang lainnya banyak yang bisa kita lakukan. Sehingga bulan Ramadan kita berinfak, bersedekah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah senantiasa. Afdhalus shadaqati shadaqatu fi Ramadan, terutama untuk sedekah yang dikeluarkan kita Ramadan.
Karena udah biasa bulan Sya'ban kita berinfak dan bersedekah. Yang selanjutnya amalan yang bisa kita lakukan yaitu di bulan Sya'ban itu ada malam nisfu Sya'ban ya. Di dalam keterangan 300 pintu rahmat dan 300 pintu ampunan dibuka oleh Allah. Makanya ada yang mengkhususkan diri, malam nisfu Sya'ban itu sholat, kemudian melakukan amalan-amalan yang lain, baca Yasin. Maksudnya apa? Pada saat diangkat buku catatan amal, diri kita itu ada dalam keadaan baik, dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam keterangan yang lain, Rasulullah di samping membaca doa tadi ada juga doa yang ini mungkin mudah-mudahan bisa diamalkan juga oleh kita semua. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbunallah ala la usyrik wa khair. Ya Allah, tampakkan ya untuk kami, yaitu bulan Ramadan ya. Jadi tampakkan untuk kami bulan apa? Ya akhir itu kan bulan ya. Hilal itu kan bulan, maksudnya bulan Ramadan. Alaina kepada kami bil amin, dengan membawa keamanan. Kita ingin melaksanakan ibadah saum itu dalam keadaan aman. Beda dengan situasi kayak di Palestina gitu ya, atau di Rusia yang ada muslimnya ya, melaksanakan ibadah. Pokoknya negara-negara yang tidak aman untuk melaksanakan ibadah, kita akan aman. Justru aman eta udah masuk kadang-kadang hari-hari gitu. Beda dengan orang lain, perjuangan berat untuk melaksanakan sholat saja. Perjuangan berat ya, mereka ingin melaksanakan sholat saja. Bantu rumah maksa pun ke Masjidil Aqsa ke sholat dihadap ke tentara Israel ya. Orang mau ngajaga sapang ke ngajaga ukur muka pantau dari taruh bagaimana dari masjid sholat mana KTP begitu kan. Oh, tapi kalau kita ini masuk ke Masjidil Aqsa sholat saja itu kadang-kadang ya luar biasa perjuangannya. Bil amni, dengan aman, wal imani, dan dikokohkan keimanan kita, dikuatkan iman kita. Wassalamati, dan semoga Allah memberi keselamatan. Allah memberikan keselamatan kepada kita. Ya, pada saat melaksanakan ibadah salat itu selamat dari apa? Dari gangguan, dari penyakit, komo ayana pandemi COVID-19 dengan varian barunya lah. Mudah-mudahan sih iya situasinya ibadah tarawih kesusungan terbuka, ceramah terbuka ya. Kita ingin seperti itu, ingin selamat ya. Kemudian wal islami, dan menetapkan agama Islam kita. Nah hadirin ya, kalau kita lihat di media gitu ya, ada seorang pendeta yang tadinya muslim, kiai, ustaz gitu ya, sekarang menuntut agar 300 ayat dalam Al-Quran dihapuskan. Nauzubillahi ya. Nah kita tetap kokoh di dalam keagamaan kita, yaitu dinul Islam ya. Rabbi, Tuhan Allah, dan Tuhan kita adalah Allah ya. Halal usi, bulan yang penuh dengan pembelajaran, wa khair, dan bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Nah mudah-mudahan ya kebaikan yang ada di bulan Rajab Sya'ban, dan mudah-mudahan nanti Allah menyampaikan usia kita pada bulan Ramadan sesuai dengan doa kita. Tinggal nanti bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan. Yang pertama dengan gembira. Mereka bulan Ramadan gembira. Sebab apa tadi? Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad. Sebagai umat Nabi Muhammad merasa bangga, merasa gembira dengan tibanya bulan Ramadan. Man fariha bi dukhuli Ramadan arafallahu jasadahu al-ghira. Barang siapa yang merasa gembira dengan tibanya bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya tersebut oleh api neraka. Gembira lain murung ya. Punah ini bulan Ramadan, bulan Ramadan kesepugah ekonomi
ekonomi semakin bertambah dari ayat-ayat. Karena makan dari karena itu buka mereka jadi masalah kalau bala-bala kita ini. Kalau gaya channel kali sampai ya. Kadang-kadang makan seperti itu juga yang tidak ada istimewa. Makanya berat itu seperti itu. Makanya biasa saja. Berapa dengan gembira sampai dibayar bulan Ramadan dengan sukacita. Makanya Rasulullah selalu menyampaikan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Bahkan di suatu saat Rasulullah selamat datang bulan yang mensucikan. Ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, bulan apakah yang mensucikan itu? Rasul menjawab, al-mutahhiru syahrul Ramadan yutahhiruna minadz dzunubi wal ma'asi. Yang dapat mensucikan itu adalah bulan Ramadan, dapat mensucikan diri kita dari maksiat dan dosa-dosa. Jadi Ramadan itu sebagai pencuci, ya, pembersih dosa-dosa kita dengan saum dan amalan-amalan yang lain. Itu yang pertama dengan doa. Yang kedua dengan apa? Dengan ilmu, tingkatkan keilmuan kita. Jangan sampai ibadah Ramadan dari tahun kemarin, ya, dan tahun sekarang itu lagi. Baca-baca lagi fikih saumnya supaya amalan saum kita lebih bagus. Kalau kemarin ada kekurangan dalam apa? Tarawih pernah bolong, kamu satu terakhir mah bersibuk tawaf di pasar baru, bersibuk tawaf di mana? Di supermarket, di mall, ya, atau karena mudik dan sebagainya tidak sempat, ataupun apalah yang dirasa kurang di tahun kemarin, ya, kita perbaiki sekarang. Berarti tingkatkan keilmuan kita. Dan yang ketiga, sambut Ramadan dengan doa. Doanya tadi, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah halal wa rusli wa khair. Itu baik. Bahkan ada doa yang lain, ya, yang bisa dibaca. Intinya sekali lagi, mudah-mudahan yang Allah kita harapkan, yang Allah itu sangat kita nantikan, memberikan keberkahan kepada kita. Karena ketika usia kita berkah, semakin meningkat kesolehan kita, ketika harta kita berkah, semakin memberikan kebaikan untuk kita. Bahkan mungkin ketika suami memiliki istri yang berkah, dari satu bertambah menjadi 2 dan 3. Nah itu kalau berkah. Wah, kita macam amin, amin. Mudah-mudahan ya, ini nama kawan itu ada saya kawan itu nanti kaya, jangan numpus lihat ibu saya masalah di waktu saya kayak ibu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sajalah barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita song-song di bulan suci Ramadan dengan amalia-amalia yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, supaya Allah memberikan keberkahan kepada kita. Terlebih keberkahan yang kita harapkan, karena Allah akan memberikan semakin baik dan semakin banyak kebaikan kepada kita. Itu saja sekali lagi, ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kata yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan sampai dilaporkan kepada Pak Polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.